Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat Abi Hanif, Mida, Sawa, Masamik, Neng Mila, Neng Zara, Neng Ria, Agama, Umar Uswa, Beserta, Nipida, Family and Time. Kemudian yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru mengajarkan saya dari kecil sampai besar. Dan yang terakhir terhormat pada YouTube viral itu saya, ibu saya, kakak saya, adik saya yang selalu mensupport saya. Astagfirullahaladzim, selalu mensupport saya. Jadi sini saya akan presentasikan mapping saya berjudul Ummul Quran malam pertama. Jadi itu tentang Al-Quran. Yang pertama itu sejarah turunnya Al-Quran atau mengapa dinamakan Al-Quran. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu memilih beberapa nama untuk wahyunya. Beda yang digunakan oleh bahasa bangsa Arab. Kalau bahasa bangsa Arab kan bahasa Arab biasa kasar gitulah, ibaratnya kayak bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Al-Quran itu bahasa ibaratnya bahasa Jawa halus lah. Kemudian untuk menamakan sesuatu maka mengandung makna sendiri atau akar yang nama yang paling bagus atau paling masyhur, itu yang dinamakan Al-Quran. Kemudian menurut para pakar-pakar, yang pertama itu menurut Kahlia Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berasal dari qiraah yang berarti bacaan, membaca. Kemudian atau yang menghimpunan atau himpunan huruf-huruf atau kata-kata susunan yang rapi, maka itu disebut dengan Al-Quran. Kemudian menurut Taufik Adnan Amal, yaitu tentang Quran itu dari kata benda, yaitu masdar, kemudian berbentuk fiil, berbentuk fiil yaitu qiraah yang artinya itu bacaan. Kemudian makanya disebut bacaan. Maka Al-Quran itu menjadi bacaan oleh semua umat Islam. Kemudian hikmahnya turun berangsur-angsur. Itu kenapa? Yaitu karena tidak menyulitkan umat muslim. Kan dulu itu kalau sekali turun misalnya sholat hukum komar kan itu mesti kesusahan para muslim. Karena itu kan diturunnya secara berangsur-angsur. Kemudian turunnya yang dibutuhkan oleh Rasul juga dengan cara karena itu turunnya itu bersifat karena ada peristiwa karena itu baik individu maupun kolektif, bersifat umum. Kemudian menurut penulisan, yaitu kan menurut tulisan itu belum ada buku. Kemudian karena itu kemudian wahyu diterima Nabi itu tidak, karena itu berangsur-angsur juga. Kemudian dan zaman dulu itu belum ada atau belum kenal yang namanya tradisi tulis menulis, dan zaman dulu kan nggak ada buku. Jadi karena itu mungkin ditulis di batu di mana. Nah, kemudian Rasulullah itu juga punya pencatat penulisan seperti Umar, Utsman, para pembaca Quran. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.